Oke, selamat pagi anak bapak semuanya. Dalam keadaan sehat enak ya. Jangan lagi bapak lihat di sini kamu bermalas-malasan lagi nak. Kemarin bapak sudah membagikan list ujian yang akan kalian tempuh nanti di semester genapnya. Ya, bapak akan jelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ujian semester. Itu pasti kalian tidak ada lagi MIP nak. Tidak ada lagi namanya PTS, tidak ada lagi yang namanya UTS. Ya, kalian langsung ujian semester. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ujian sekolah. Ya, sama seperti ujian semester. Bedanya adalah kalau ujian semester genap, ya pelajarannya tentang pelajaran semester genap di kelas 3. Sedangkan ujian sekolah itu pelajarannya adalah pelajaran mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau 3 tahun dari terakhir ya, dari tahun ajaran ini. Oke. Jadi itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga adalah UBKD. Nah, UBKD itu adalah pengganti dari UN. Ujian UBKD itu adalah kepanjangan dari ujian berbasis komputer daring. Nah, untuk pembelajaran online ini sudah tidak lagi terfokuskan pada komputer. Sekarang kalian ujiannya itu dengan menggunakan gadget atau HP kalian sendiri. Tapi gadget yang kalian pakai atau HP yang kalian pakai itu tidak bisa diutak-atik, hanya soal saja yang kamu perhatikan, ya. Dan ada timernya atau ada waktunya. Nah, waktunya itu terus mundur sampai waktunya habis. Jika kamu tidak mengirim, maka tidak adalah jawabanmu. Sistem akan menganggap tuh nilainya adalah 0. Itu bukan sekolah yang menentukan, bukan. Ya, bukan sekolah yang memberikan soalnya, bukan. Itu pemerintah yang memberikan soalnya. Terutama dari Dinas Pendidikan. Oke, BKD. Yang keempat adalah mengenai PAK. Ya, itu adalah ujian keterampilan. Penilaian akhir keterampilan. Artinya apa? Nanti kamu akan disuguhkan 3 judul besar mengenai keterampilan yang akan kamu buat. Itu setiap mapel ada, ya. 3 judul besar itu setiap mapel ada. Nah, di sini nanti kamu akan mempraktikkannya. Nanti kamu datang ke sekolah untuk mempraktikkannya, menciptakan barang jadi. Atau mungkin kamu akan menyampaikan gagasanmu dari permasalahan yang diberikan sebagai bukti keterampilan, kecakapanmu dalam menganalisa permasalahan yang sedang terjadi. Atau itu dalam bentuk portofolio. Ya. Atau kamu buat catatan singkat, esai mengenai ya, mengenai judul yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu juga bagian dari keterampilan. Itu ujian kita. 4. PAK. Ujian kita yang kelima itu adalah survei karakter. Nah, jadi survei karakter itu artinya apa? Semua dinilai, mulai dari absensimu, mulai dari keaktifan kamu di komentar, mulai dari keaktifan kamu mengirimkan tugas, kuis, keterampilan, itu juga dinilai. Mulai dari sikapmu sehari-hari, namanya survei karakter. Begitu. Jadi yang dinilai itu adalah karaktermu yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Itulah ujian-ujian yang akan kalian tempuh nantinya, nak. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai jenis ujian UBKD yang kedepannya kamu akan hadapi. Nah, UBKD di sini, ya, ujian yang kalian hadapi ini berbeda halnya dengan ujian nasional. Biasanya ujian nasional itu melibatkan 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah IPA, yang ketiga adalah bahasa Inggris, dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Sedangkan yang kalian hadapi itu adalah 2 saja. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerik. Nah, yang literasi itu berkaitan dengan bagaimana kamu menalar, bagaimana kamu menganalisa terhadap suatu persoalan yang terjadi di sekitar kita, ya, yang pada umumnya terjadi. Jadi dibutuhkan penalaran lebih. Nah, pelajaran-pelajaran yang di sini kalian hadapi sekarang itu adalah condong ke sana, yang artinya membutuhkan suatu penalaran lebih. Ya, kamu berpikir lebih jauh mengenai persoalan-persoalan tersebut. Oke, itulah yang akan kamu hadapi mengenai literasi. Ya, yang kedua adalah numerik. Nah, numerik ini sering Bapak bilang, pelajaran matematika yang kalian pelajari kelas 7, kelas 8, 9, itu dimunculkan kembali. Artinya apa? Pelajaran matematika itu sangat penting.
Jika kalian tidak paham pelajaran matematika, otomatis asesmen mengenai numerik itu kalian tidak bisa lewat. Ya, jika kalian nggak ngerti, solusinya gimana? Tanyakan di komentar. Ya, tanyakan di komentar, aktif di komentar. Selain kamu dapat tambahan nilai untuk ujian-ujianmu kelak, kamu juga lebih paham mengenai materi yang diajarkan. Saran Bapak adalah aktiflah di komentar, Nak. Ya, komentar nggak berbayar kok. Oke? Ya, Bapak akan melanjutkan kembali pelajaran kita hari ini. Nah, minggu lalu, atau lebih tepatnya di hari Selasa kemarin, kita mempelajari pemfaktoran dengan melengkapi fungsi kuadrat. Kali ini, sesuai janji Bapak, di hari Selasa kemarin, kita akan mempelajari mengenai rumus pemfaktoran yang melibatkan nilai A, B, C. Tentunya kalian akan bingung, apa itu A, apa itu B, apa itu C, karena belum pernah dibahas sebelumnya. Di sini Bapak sudah buat keterangan, yaitu A adalah koefisien dari nilai X kuadrat. Maksudnya koefisien di sini adalah angka yang terletak di depan X kuadrat. B itu adalah koefisien dari X. Maksudnya di sini adalah angka yang terletak dari huruf X atau variabel X. Yang terakhir adalah konstanta, yaitu angka yang tidak memiliki variabel atau tidak memiliki huruf sama sekali. Bapak sudah sediakan 2 contoh soal untuk kita mengetahui dulu apa nilai A, apa nilai B, dan apa nilai C. Itu dulu yang paling penting sebelum kita menggunakan rumus ini. Ya. Nah, Bapak punya contoh soal yang pertama. X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Nilai A-nya berapa? Nilai B-nya berapa? Nilai C-nya berapa dari soal ini? Mari kita tinjau satu persatu. A itu adalah angka di depan X kuadrat. Nah, perhatikan, angka di depan X kuadrat ini nggak ada. Ya, di depan X kuadrat ini nggak ada angka. Kalau nggak ada angka tuh nilainya 1. Berkali-kali Bapak ingatkan tuh nilainya 1. Jadi nilainya A itu adalah 1. Sedangkan B itu adalah koefisien dari X. Artinya angka yang terletak di depan huruf X. Di depan huruf X ini ada angka negatif 7. Maka kita isikan negatif 7. Yang terakhir C. C itu adalah angka yang tidak memiliki koefisien. Berarti dalam hal ini adalah 6. Kita isikan angka 6. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan soal yang nomor 2 letaknya di sebelah? Tentukan nilai A, tentukan nilai B, dan tentukan nilai C. Kita perhatikan, kita tinjau satu persatu. A adalah angka di depan X kuadrat. Nah, di depan X kuadrat ini ada negatif 6. Kita isikan negatif 6. B adalah angka di depan X. Di sini ada angka negatif 3. Kita isikan negatif 3. Sedangkan C itu adalah konstanta. Konstanta tidak memiliki huruf adalah negatif 4. Kita ambil negatif 4. Oke. Pak, kenapa positif nggak diambil, negatif malah diambil? Positif kamu ambil pun itu diabaikan. Ya, diabaikan. Anggap saja nggak ada positifnya. Tapi kalau negatif, wajib kamu ambil negatifnya. Ya, kalau positif boleh diabaikan. Negatif tidak boleh. Wajib kamu ambil negatifnya. Oke, itulah pengenalan mengenai A, B, dan C. Nah, Pak, apakah kadang ada nilai B-nya yang bernilai 0 atau C yang bernilai 0? Bisa saja terjadi. Contohnya adalah seperti ini. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Dari soal X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, di sini jelas nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya dapat kita ketahui. Kita akan cari nilai A, kita akan cari nilai B, dan kita akan cari nilai C. Nilai A itu sudah jelas, yaitu angka di depan dari X kuadrat. Nah, karena angka di depan X kuadrat itu nggak ada, maka itu nilainya adalah 1. 1 itulah yang kita isi di nilai A. Nah, kemudian B. B itu adalah angka di depan X. Perhatikan, di sini tidak ada variabel X sama sekali. Kenapa? Karena X-nya itu dikalikan dengan angka 0. Sehingga nilai B-nya itu adalah angka 0. Nah, karena 0 dikali berapapun kan tetap 0 ya. Oke. Yang terakhir adalah konstanta. Nah, di sini ada konstanta, yaitu negatif 9. Kita isikan negatif 9. Jadi nggak selamanya nilai A, nilai B, nilai C itu berisi angka yang bukan 0. Nggak selamanya, belum tentu. Ya. Yang jelas kalau namanya persamaan kuadrat, A-nya itu pasti bukan 0. Ya, namanya persamaan kuadrat, A itu pasti bukan 0. Oke. Tapi B dan C-nya memungkinkan untuk nilai 0. Sangat memungkinkan. Ya, nggak menutup kemungkinan untuk itu. Oke. Inilah penjelasan mengenai penentuan nilai A, nilai B, nilai C. Bapak kembali punya 5 soal yang akan kita bahas hari ini. Ya, soal pertama, kedua, ketiga, keempat itu Bapak akan jelaskan
Dan soal kelima, seperti biasa, tambahan nilai untuk anak-anak bagi yang bisa menjawabnya. Dan berikan jawabanmu di komentar. Ya, Bapak akan mencatat setiap harinya. Siapa-siapa saja yang dapatkan poin. Poin kamu bisa dikumulasikan, dikumpulkan untuk ujian-ujian ke depannya. Ya, ujian semester ganjil bisa, ujian semester genap bisa, ya, ujian sekolah bisa. Tapi nggak bisa ujian UBKD, nggak bisa assessment untuk yang survei karakter, itu nggak bisa. Ya, penilaian akhir dari keterampilan itu juga nggak bisa. Hanya bisa di semester dan ujian akhir sekolah. Oke, nak ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Inilah soal nomor 1. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar-akar persama dari 3Y kuadrat kurang 2Y kurang 2 sama dengan 0. Katanya dengan menggunakan rumus ABC. Jelas rumus ABC itu adalah X 1,2. Nah, itu kalau nilainya adalah nilai X ya. Kalau di sini adalah 3Y kuadrat, variabelnya adalah variabel Y, maka ini nggak boleh X. Ini kita hapus. Ini kita harus gantinya ke Y. Jadi Y 1,2. Nah, kalau di sini variabelnya adalah variabel A, berarti sini A 1,2. Kalau di sini variabelnya adalah variabel X, berarti sini X 1,2. Sama dengan, ini ya rumusnya ya, yang Bapak beri tanda centang ini, min B, ya, oh mohon maaf, ini, ya, inilah rumusnya, kita tulis lagi, min B, lebih kurang, akar, B kuadrat, kurang, 4AC, per 2A. Oke, tapi sebelum kita menjawab di sini, ya kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C dari soal ini. Ya, dari soal ini kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, jelaskan di sini nilai A-nya itu adalah 3 ya. Nilai B-nya itu min 2, dan nilai C-nya itu adalah min 2. Oke, nilainya itu akan kita masukkan kemari nih. Karena di sini sudah ada negatif, ya ketemu lagi dengan negatif, pasti hasilnya positif. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif 2. Lebih kurang, plus minus ya, lebih kurang, akar B kuadrat. B-nya kan tadi negatif 2. Karena negatif 2 di pangkat 2, ya sama aja dengan negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 itu adalah positif 4. Berarti ini nilainya adalah 4. Kurang 4 kali A kali C. Berarti 4 kali 3 kali negatif 2. Nah, ini dibaca negatif 4 ya. Negatif 4 dikali 3 itu negatif 12. Negatif 12 jika dikali negatif 2, itunya adalah positif 24. 24. Dibagi dengan 2 kali A. A-nya kan tadi 3 ya. Berarti 2 kali 3 nilainya 6. Oke, berarti ini nilainya adalah 2 lebih kurang atau plus minus akar 24 tambah 24 itu sama aja dengan 28 dibagi 6. Nah, setelah itu bagaimana? Akar 28 itu dapat dipisahkan menjadi 4 kali 7. Ya, 28 itu kan 4 kali 7 ya. Kenapa harus angka 4, Pak? Karena hanya 4 bisa diakarkan. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Sedangkan akar 7 itu nggak bisa diakarkan. Jadi akar 28 bisa kamu pisahkan nanti. Ini Bapak lanjutkan kemari. Ya, bisa kamu pisahkan menjadi 2 plus minus akar 4 kali 7. Kali 7 per 6. Oke, ini nilainya adalah 2 plus minus akar 4 tadi nilainya 2. Akar 7 tetap di dalam akar 7. Jadi akar 7-nya tetap tidak berubah. 4-nya itu yang berubah menjadi angka 2. Per 6. Nah, artinya apa? Nilai X1-nya itu adalah 2. Kok X? Pak ganti dulu ya. Nilai Y1-nya, karena di sini Y. Di sini Y, berarti nilai Y1-nya sama dengan 2 tambah 2 akar 7 per 6.
Satu lagi, nilai Y2-nya adalah 2 kurang 2 akar 7 per 6. Nah, kemudian perhatikan, di sini 2-nya itu dapat dilakukan pemfaktoran secara distributif. FPB-nya adalah angka 2. FPB-nya adalah angka 2. Jadi kamu keluarkan angka 2-nya. Ini kalau Bapak lanjutkan, Bapak tulis lagi di atas, maka Y1-nya sama dengan 2 buka kurung 1 tambah akar 7 per 6. Dan di sini si angka 2 dan angka 6 itu dapat disederhanakan ya. Kalau kita bagi dengan angka 2, yang atas pasti bersisa 1. Kalau yang 6 kita bagi 2, sisanya adalah 3. Maka ini sama aja dengan 1 tambah akar 7 per 3. Nah, perhatikan juga nilai Y2-nya. Nilai Y2 hampir sama dengan nilai Y1. Bedanya adalah di sini bernilai positif, di sini bernilai negatif. Artinya nilai Y2 juga bisa disederhanakan seperti di atas. Hasilnya juga pasti sama. Yang membedakan adalah tanda positif yang di sini itu akan berubah menjadi tanda negatif. Jadi jawabannya menjadi 1 kurang akar 7 per 3. Nah, inilah HP atau penyelesaian. Bapak lingkari ya. Karena nggak muat lagi Bapak lingkari aja. Inilah HP-nya. HP-nya adalah 1 kurang akar 7 per 3 dan 1 tambah akar 7 per 3. Inilah HP atau penyelesaian dari akar-akar persamaan dengan menggunakan rumus pemfaktoran ABC. Oke, itu untuk soal nomor 1. Bapak akan lanjutkan dengan soal nomor 2. Ini kita disajikan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar-akar persamaan dari 3x kuadrat tambah 2x 21x tambah 36. Oke, cara menjawabnya ini Bapak langsung jawab aja ya. Kita pakai rumus ini nih. Sama dengan soal nomor 1 tadi, yaitu x 1,2 sama dengan min b plus minus atau lebih kurang akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Bapak tulis kembali. Karena di sini variabelnya adalah variabel x, maka isikan x 1,2 sama dengan min b plus minus atau lebih kurang akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, sebelum kita masukkan perhitungannya kemari, kita tentukan dulu nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya. Dari persamaan kuadrat ini. Nah, dari sini kan kita tahu nilai A-nya itu 3. Angka di depan X kuadrat itu angka 3. Sedangkan angka di depan X itu adalah 21. Artinya nilai B-nya itu 21. Nah, angka yang tanpa huruf atau tanpa variabel itu adalah 36. 36. Kalau positif nggak usah ditulis lagi. Ya, kemudian kita masukkan kemari nih. Karena B di sini negatif, sedangkan di sini positif, maka negatif ketemu positif pasti hasilnya negatif ya. Negatif 21. Kita tulis negatif 21. Oke, plus minus akar. Nah, 21 pangkat 2 karena B kuadrat. B-nya itu 21, 21 pangkat 2 itu adalah 441. Oke, kurang 4 kali A kali C. 4 kali 3 itu 12. Nah, minus 12 dikali dengan positif 36. Pasti tetap minus ya. Minus 4 dikali 3 itu minus 12. Minus 12 dikali dengan positif 36 tetap negatif hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 36 dikalikan dengan 12. Nah, jelas di sini 2 kali 6 itu nilainya 12. Sedangkan 2 kali 3 itu 6. Tambah 1, 7. 72. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Berarti kalau kita jumlahkan nih, 2-nya tetap. 7 tambah 6 itu 13. 3 tambah 1 itu 4. 432. Nah, ini 432. 32 per 2 kali A. A-nya kan 3. Berarti 2 kali 3, 6. Oke. Berikutnya adalah negatif 21. Nah, yang di dalam akar itu kita kurangi dulu ya. 441 kurang 432. Pasti nilainya 9. Akar 9 ada nggak? Ada dong. Akar 9 itu ketiga.
Berarti nilai X1-nya kita sudah tahu nih. Nilai X1-nya itu adalah negatif 21 tambah 3 bagi 6. Kan seperti Bapak bilang, kalau negatif 21 ditambah 3 itu adalah negatif 18. Karena negatif 18 dibagi positif 6, pasti hasilnya adalah negatif 3. Begitu pula dengan nilai S2-nya. S2-nya di sini, ini Bapak buat garis miring aja ya, adalah negatif 21 dikurangi dengan 3. Karena akar 9 itu 3. Jadi intinya adalah untuk pemfaktoran ABC, satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Bagi 6. Negatif 21 dikurangi 3 itu negatif 24. Karena dibagi 6, maka hasilnya negatif 4. Nah, dari sini kita sudah tahu HP-nya. HP-nya itu adalah negatif 4 dulu karena dia paling kecil. Kemudian negatif 3. Oke, sudah tuntas. Itulah cara mengerjakan pemfaktoran dengan menggunakan rumus ABC untuk soal nomor 2. Nah, jika kalian kurang ngerti soal nomor 1 dan nomor 2, anakku, kalian bisa melihat lagi untuk contoh soal nomor 3. Kita akan melanjutkan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, soalnya adalah dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita akan gunakan rumus ABC. Bapak yakin pelan-pelan kita sudah mulai mengingat ya. Variabelnya di sini variabel X, maka di sini udah pasti X 1,2. Ya, pelan-pelan kita mengingat rumusnya. Rumusnya adalah min B lebih kurang atau plus minus sama aja ya. Akar B kuadrat oke kurang 4 AC per 2A. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Berapa sih nilai A, nilai B, nilai C dari persamaan kuadrat dari soal ini ya? Oke, A-nya jelas di sini pasti angkanya angka 1, B-nya negatif 5, C-nya adalah angka 6. Nah, ini yang kita masuk kemari nih. Karena di sini negatif B, di sini juga negatif 5, B-nya negatif 5. Di sini ya negatif lagi. Jadi kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif. Maka tuliskan aja angka 5. Plus minus akar B kuadrat. Karena di sini min 5 di kuadrat nilainya adalah 25. Kurang 4 kali A kali C. Ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 24. Nah, ini hasilnya adalah 24. Oke, dibagi 2 kali A. A-nya 1. Dari 2 kali 1, 2. Nah, di sini yang di dalam akar dulu kita kerjakan nih. 5 plus minus akar 25 kurang 24, 1 per 2. Artinya nilai X1-nya sudah kita temukan. Yaitu 5 tambah akar 1 itu 1 bagi 2. 5 tambah 1 itu nilainya 6 ya. 6 bagi 2 nilainya 3. Oke. Yang kedua, X2. X2 di sini nilainya adalah 5 kurang akar 1. Akar 1 itu tetap 1. Dibagi 2. 5 kurang 1 itu 4. 4 dibagi 2 nilainya 2. Maka dari sini kita sudah dapat HP-nya. Yaitu HP-nya adalah 2 lebih kecil, kemudian angka 3. 2,3. Selesai sudah untuk soal nomor 3. Nah, dari soal nomor 1, 2, dan 3, pelan-pelan kita sudah mulai mengingat rumus dari pemfaktoran ABC. Ya, nilai X1,2 sama dengan min B lebih kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini boleh dibaca lebih kurang, boleh dibaca plus minus sama saja. Ya, tergantung bagaimana cara kita membacanya saja. Itu nggak ada pengaruhnya ya. Nggak ada pengaruhnya cara membacanya itu sama saja ya. Oke, itulah cara menjawab soal nomor 3. Berikutnya, Bapak akan memberikan soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 atau contoh terakhir kita hari ini. Soal nomor 5 seperti biasa adalah soal yang kamu kerjakan nanti. Berikan jawabanmu di komentar. Oke, ini soal terakhir. Soal contoh dari Bapak ini yang terakhir ya. Yang keempat, dengan menggunakan rumus ABC,
Tentukan akar-akar persamaan dari setengah X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Oke, di sini sudah jelas ya nak ya. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar-akar persamaan dari setengah X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Mari sama-sama kita mengingat kembali rumus ABC. Rumus ABC karena variabel di sini X, berarti X 1,2 sama dengan, kita ingat kembali ya, min B lebih kurang akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, nilai A di sini nilainya pasti setengah. Nilai B nilainya min 1. Nilai C adalah min 3. Kita masukkan nih yang A, B, C ke dalam rumus ini. Nah, di sini min B, min. Di sini juga ada min. Berarti B-nya sekarang sudah jadi positif. Positif angka 1. Plus minus akar B kuadrat. B-nya tadi min 1. Kalau di kuadrat hasilnya 1. Kurang 4 kali A. A itu setengah. 4 dikali setengah kan tinggal 2. 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Karena di sini sudah ada kurang atau min, ketemu lagi dengan min 6, maka jadilah positif 6. Per 2 kali A. A-nya tadi setengah. 2 kali setengah ya tinggal 1. Artinya nilai ini bisa kita sederhanakan. Jadi 1 plus minus akar 1 tambah 6 itu 7. Bagi 1, ya udah nggak usah ditulis lagi. Kenapa? Angka berapapun dibagi 1 ya tetap bilangan itu sendiri. Nah, nilai X1-nya sekarang udah bisa kita cari. Nilai X1-nya itu adalah 1 tambah akar 7. Kemudian nilai X2-nya udah pasti adalah 1 kurang akar 7. Nah, HP-nya udah ketemu dong HP-nya. HP-nya adalah 1 kurang akar 7, karena gimana pun negatif tetap lebih kecil ya. 1 tambah akar 7. Nah, jadi jawabannya adalah 1 kurang akar 7, 1 tambah akar 7. Oke, seperti itulah cara mengerjakan soal nomor 4. Nah, kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari contoh soal nomor 1, 2, 3, 4 adalah ingat rumusnya. Kalau kamu nggak ingat rumusnya, ya kamu nggak bisa mengerjakan. Semakin sering kamu mengulangi mengerjakan soal-soal, maka rumusnya tersebut juga cepat lambat akan teringat. Ya. Poin kedua yang perlu Bapak ingatkan adalah jangan lupa tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C-nya. Ya, kalau negatif nilainya, ambil juga negatifnya, ambil aja. Kalau positif, positifnya dibuang juga nggak masalah. Oke. Yang ketiga adalah teliti dalam menghitung. Ya, teliti dalam menghitung. Itulah yang bisa Bapak simpulkan dari contoh soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya, contoh yang akan kalian kerjakan itu adalah soal nomor 5. Apa itu soal nomor 5? Kita lihat soal nomor 5. Soal yang kalian kerjakan itu adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah dengan menggunakan rumus ABC, tentukanlah akar-akar persamaan dari Y kuadrat tambah Y kurang 2. Y kuadrat tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Oke, dengan menggunakan rumus ABC ya nak ya. Nah, jawaban kalian berikan di dalam komentar. Nanti Bapak akan menilai mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Kalau salah, Bapak akan berikan penjelasan kenapa jawaban itu salah. Oke? Oke. Jadi, inilah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pemfaktoran dengan ABC. Jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu ya. Akhir kata, Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.